untuk melaksanakan sholat karena kondisi tertentu, jangan kita baring. Artinya bolehlah baring kalau memang kita tidak bisa duduk. Boleh duduk kalau kita tidak bisa berdiri. Nah sekarang terkait dengan takbiratul ihram ini, tentu bagi mereka yang kuasa adalah diucapkan atau dibaca pada saat kita sedang berdiri bagi yang memang mampu untuk berdiri. Jadi kemarin itu telah dijelaskan oleh Ustaz kita Pak Dr. Yusri bahwa ini juga tangan katanya jangan terlalu lurus begini, tapi sedikit melengkung. Nah, itu pengucapan takbir. Jadi kita mengangkat takbir itu macam-macam lah gaya yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan sejajar dengan telinga, ada yang mengatakan bahu, macam-macam. Beberapa dasar yang bisa kita lakukan. Nah, intinya mengangkat takbir. Ya, mengangkat takbir. Ada yang agak tinggi, ada yang agak rapat, macam-macam. Iya. Ada juga yang renggang, ada juga yang begini, macam-macam itu yang kita lihat itu di kelompok kita banyak. Ada juga yang berulang-ulang kali, Allah tidak mau sampai, banyak. Tapi yang pasti bukan itu yang saya bicara, bahwa takbir itu dibaca pada saat kita berdiri. Ya, ya. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Yang kedua, hendaknya diucapkan, dibacakan itu dengan bahasa Arab. Jadi itu takbir itu mesti dengan bahasa Arab. Tidak bisa kita bertakbir itu dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nah, kalau selama ini misalnya kita melaksanakan takbir atau mengucapkan takbir, kita mengatakan Allahu Akbar, itu tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Walaupun mungkin maknanya sama, tapi itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Ada yang ingin mengatakan Allah Maha Besar, itu tidak begitu. Ada ketentuan-ketentuan takbir. Nah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Artinya cara Nabi seperti itu. Itulah sebabnya ulama-ulama ada yang dilaksanakan Nabi, lalu kemudian ulama yang melihatnya atau sahabat yang melihatnya itu membahasakannya. Jadi hadis itu kita kenal ada 4. Ada namanya yang umum itu 3. Ada yang namanya hadis fi'liyah. Itu namanya hadis fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi. Dan ini perbuatan Nabi inilah yang kemudian oleh sebagian di kalangan umat Islam itu memahaminya bilang sunnah. Sunnah. Jadi yang tidak dilakukan oleh Nabi itu katanya tidak pernah dilakukan Nabi, itu bukan sunnah Nabi. Jadi ada yang melakukan begitu, dia terbatas pada apa yang diperbuat oleh Nabi saja. Ada. Nah, yang kedua, hadis Nabi yang berikutnya adalah qauli. Ucapan Nabi SAW. Ucapan Nabi ini mungkin dia berupa anjuran yang disampaikan kepada umatnya, yang termasuk bisa menjauhkan kita dari neraka kalau perbuatan ini. Itu hadis Nabi SAW. Jadi ada kalanya mungkin Nabi tidak dari sisi perbuatan-perbuatan yang lain secara nyata tidak melakukan, tetapi kemudian Nabi mengatakan, contoh diantaranya seperti berdoa sesudah habis kita melaksanakan sholat. Mungkin kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan berdoa di belakang sesudah salat fardu, tetapi Nabi pernah berkata, salah satu di antara doa yang tidak ditolak atau makbul, doa yang makbul, tempat yang makbul untuk kita berdoa adalah doa yang diucapkan sehabis kita melaksanakan salat.
Jadi kalau kita melaksanakan apa yang dipraktikkan Nabi, apa yang termasuk juga disampaikan Nabi, tidak terbatas saja pada apa yang hanya diperbuat oleh Nabi. Yang ketiga, ada namanya takrir penetapan Nabi. Artinya mungkin Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengatakan, tetapi kemudian Nabi mendiamkan. Contoh seperti yang sering dicontohkan oleh ulama-ulama kita terkait dengan salat wudu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nabi tidak pernah mempraktikkan salat wudu, tetapi kemudian Nabi pernah memanggil Bilal ke sini. Kira-kira apa perbuatanmu sampai-sampai saya mendengarkan terompahmu itu dalam surga? Nabi Bilal ini mencari-cari perbuatan apa kira-kira yang istimewa itu. Ternyata apa dia bilang, ya Rasulullah, satu-satunya perbuatan yang mungkin dalam diri saya seperti saya wajibkan adalah salat sunat. Setiap kali selesai berwudu, dia melaksanakan salat sunat wudu. Itu yang dia lakukan. Berikutnya lagi, masih Bilal bin Rabah, terkait dengan azan, karena dulu pada masa Rasulullah SAW itu azan, bagaimana memanggil orang melaksanakan ibadah, itu kalau belum ada. Ada yang mengusulkan pukul beduk, ada yang mengusulkan kita bakar membakar sesuatu sampai mengepulkan asap, ada macam-macam lah. Sampai-sampai di antara beberapa sahabat itu ada yang dikasih bermimpi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bacaan kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Panggil Bilal, karena Bilal itu agak bagus suaranya. Bilal bin Rabah itu kan redaksi azan itu tidak ada salatu khairum minan naum. Tidak ada salatu khairum minan naum. Tapi kemudian Bilal bin Rabah menambah khusus pada waktu subuh. Jadi itu azan Pak sebetulnya sama aja semua, dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sama semua. Bilal bin Rabah menambah as-salatu khairum minan naum. Ternyata Nabi mendiamkan. Dia masuk kategori takrir Nabi, karena Nabi tidak melarang untuk melakukan itu, dan sepertinya Nabi menyetujui, apalagi kalau waktu subuh, bahwa salat itu lebih bagus daripada tidur. Ini contoh daripada takrir Nabi. Ada lagi satu yang keempat, ada yang memasukkannya, ulama memasukkannya bahwa hadis Nabi berikutnya ada namanya hamiyah, keinginan yang belum kesampaian. Apa itu? Seperti pelaksanaan yang masyhur kita dengarkan terkait dengan pelaksanaan puasa 9 Muharram. Apa kata Nabi? Kalau panjang usia aku tahun depan, maka saya bukan hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, tetapi saya juga akan mempuasakan tanggal 9 Muharram. Cuma Nabi tidak sampai karena pada tahun berjalan Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Itu diantaranya. Nah, kita kembali. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Jadi itu takbiratul ihram tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain dan mesti diucapkan dengan bahasa Arab. Berikutnya lagi, berlafaz jalalah, mesti ada Allah dan mesti ada akbar. Walaupun sama artinya, tetapi itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Ya, beberapa waktu yang lalu telah dijelaskan oleh Pak Dr. Yusri, mungkin sama artinya akbar dengan a'zam,
Tetapi itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Tetap kita mesti menggunakan bahasa Allahu dengan akbar. Kemudian berikutnya yang keempat, yang keempat adalah, saya ulangi, yang ketiga dan keempat, antakuna bilazin al jalalah wa lafzi akbar. Jadi ada dua, hendaklah ada lafaz jalalah Allahu dan lafaz akbar. Itu tiga dan keempat. Kemudian yang kelima, at-tartibu bainal lafzaini. Dia mesti tertib dalam dua kata. Yang dia katakan tertib dalam dua kata ini tidak bisa diputar-putar. Tidak bisa diputar-putar. Ya, jangan sampai ada yang mau mencoba-coba memutar akbar dur baru Allahu. Itu tidak boleh diputar-putar begitu, mesti tertib. Mesti Allahu dulu baru akbar. Jangan diputar akbar Allahu, tidak bisa. Ini pandangan ulama kita yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah terkait dengan syurutu takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihram. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, hamzah tidak boleh panjang. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Jadi hamzah tidak boleh panjang dalam kalimat Allah. Itu sudah dicontohkan kemarin, sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz kita, mesti Allahu Akbar. Tidak boleh Allah. Nah, tidak boleh panjang. Kemudian berikutnya yang keenam, ba tidak boleh dipanjangkan. Jangan sampai ada yang memanjangkan kata ba. Cocok Allahunya Allahu Akbar, salah lagi. Jadi mesti Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, tidak bisa. Ya. Kemudian berikutnya, akbar tidak boleh ditasydidkan. Jadi jangan sampai ada yang membaca kalimat Allahu itu banyak seperti ditasydidkan sehingga kedengarannya seperti Allahu Akbar. Nah, akbar, itu tidak bisa juga. Tidak boleh bertasydid. Allahu Akbar. Nah, tidak boleh dibaca seperti begitu. Kemudian berikutnya, tidak boleh ditambah dengan waw mati atau berharakat di antara dua kata. Jadi kalimat contohnya kita mengatakan Allahu Akbar, jangan ditambah Allahu Akbar. Jadi jangan kata waw. Tidak boleh juga panjang Allahu Akbar. Ya, tidak boleh panjang, dan juga tidak boleh ditambah dengan huruf wa. Saya ulangi, tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Wakbar itu tidak boleh, harus alif. Ya. Berikutnya yang ke-10, ya, tidak boleh ditambah waw sebelum jalalah. Jadi misalnya ada orang yang bertakbir, dia tambah waw di depannya, wallahu. Tidak bisa wallahu, karena kalau dia wa di situ itu menjadi huruful qasam, sehingga akan menyebabkan baris awal itu baris akhir itu di kata wallahu menjadi baris i. Jadi sama seperti kalau ada orang yang bersumpah,
Jadi kalau orang yang bersumpah itu biasanya disuruh mereka mengucapkan 3 kata. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu dalam bahasa Arab biasa menggunakan wallahi, watallahi, wabillahi. Biasanya kalau ada orang yang menuduh orang lain, ya, kalau ada orang yang menuduh orang lain mengambil sesuatu, lalu kemudian orang itu mengelak, di satu sisi ada juga yang menduga bilang itu yang mengambil, nah sama-sama ingin bersumpah, maka biasanya kita menggunakan ini kalimat wallahi wabillahi watallahi wabillahi. Itu biasa kita gunakan. Sehingga beberapa waktu yang lalu, ya, ada yang datang ke rumah itu mau disumpah karena dituduh mengambil sesuatu, padahal orang itu dia mengakui bahwa tidak pernah mengambil sesuatu. Jadi kita tanya, apakah kalau sebentar nanti terjadi sumpah yang kita lakukan, apa yang kita mau lakukan? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Apakah dengan bersumpah ini komunikasi sudah dapat berjalan dengan baik atau bagaimana? Karena ini pasti masing-masing kedua belah pihak ini, apalagi yang merasa tertuduh atau dituduh mengambil sesuatu, kan merasa malu. Sehingga beberapa waktu yang lalu itu kita sumpah dengan ucapan ini tadi, wallahi watallahi wabillahi. Biasanya kita iringi dengan kata bahwa demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bukan pelaku sebagaimana yang dituduhkan oleh penuduh. Apabila benar tuduhan penuduh kepada saya, atau apabila saya mengambil barang sebagaimana yang dituduhkan, maka laknat Allah atas diri saya sampai hari kiamat. Nah, itu yang biasa kita anukan, supaya jangan orang mempermain-mainkan namanya sumpah. Bahkan dulu ada yang dibacakan surah Yasin itu. Ada yang mau dibacakan surah Yasin. Seperti di beberapa tempat itu dituduh sejenis popo dalam bahasa Bugis itu. Akhirnya apa yang terjadi, dibacakan Yasin di masjid, masing-masing bersumpah. Nah, bilang orang, ya kalau mujarab itu sumpahnya, biasanya yang menuduh kalau tidak benar tuduhannya orang, cepaki mati. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Yang namanya mati itu ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang berikutnya. Yang ke-11, tidak berhenti di antara dua lafaz takbir, baik lama ataupun sebentar. Jadi antara dua takbir ini tadi, Allahu dengan akbar, jangan berhenti. Artinya harus disambung. Kalaupun disambung tadi, tidak boleh ditambah waw, dan tidak boleh juga lama di situ atau ditambah waw, dalam arti kata dimatikan, dipanjangkan. Jadi tidak boleh dipanjangkan hu-nya dan tidak boleh juga ditambah waw. Contoh yang tidak boleh tadi, Allahu Akbar, cocok ji aknya akbar, tetapi jadi bermasalah hu-nya panjang. Allahu Akbar, salah tongi. Nah, yang salah juga cocoki Allahu sampai hu, Allahu tapi nak tambahi wakbar, salah tongi. Nah, berikutnya lagi cocok di kedua yang terakhir tapi awalnya salah. Wallahu Akbar, salah tongi. Jadi mesti Allahu Akbar.
Nah, ini berikutnya lagi, tidak boleh berhenti. Jangan sampai ada orang takbir Allahu aman tangi rong, aman tangi mirip-mirip. Napa nakana akbar. Tidak bisa juga berhenti. Tidak bisa berhenti. Ini baru satu takbir saja, ini ada banyak sekali masalahnya. Takbir. Belum gerakan-gerakan yang lain, baru takbir satu. Nah, bilang ulama kita 16 syaratnya itu takbir. Baru takbir saja sudah 16 syarat. Belum lagi syarat-syarat yang lain. Takbir saja. Nah. Berikutnya nomor 12, tidak ada bunyi. Dianjurkan Pak jangan maki keras karena bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan keras. Tetapi dianjurkan untuk mendengarkan takbir kita masing-masing supaya ada tuh pahalanya telingata. Kan kalau tidak ada dengar itu telingata, katanya ada pahalanya telingata. Jadi supaya ada pahalanya telingata, ya kasih dengar tuh telingata. Walaupun kita sendiri yang mendengarkan suara pelan-pelan. Allahu Akbar. Iya. Jadi pelan-pelan suaranya. Jangan keras-keras. Jangan sampai imam di depan. Nah. Dan jangan juga menyamai imam. Jangan terutama di dua tempat itu tidak boleh kita menyamai imam atau bersamaan dengan imam. Takbiratul ihram dengan salam. Takbiratul ihram dengan salam. Nanti selesai imam bertakbir, sudah bagus Allahu Akbar. Takbir tuh maki. Jangan imam belum selesai masih Nabi bilang Allah. Takbir tuh maki rebok karena Allah. Pak duduk pelan-pelan maki. Selesai takbirnya imam baru kemudian kita ikut. Sama dengan salam. Nanti imam ke kanan, nanti imam ke kiri, sebaiknya baru kita ke kanan. Iya. Karena biar bagaimana juga itu imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi pun dari ulangan ki barisalang nanti kamu batina atau lebih depan lebih cepat ki iktidal ruku. Jadi itulah sebabnya yang imam itu biasa turun mesti badan bergerak supaya jangan dilombai di teknik itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau ruku imam, jangan duluan duluan ki berucap, boleh bergerak badan. Dia bilang Allah, tidak boleh, harus gerak di badan setengah turun baru kita berucap Allahu Akbar. Berarti ada lomba ke jamaahnya. Nekaman jabatina. Ya. Berikut, iya. Yang ke-13, masuk waktu dalam salat yang muakkad. Saya kira ini kan jelas bahwa kita tentu tidak boleh melaksanakan takbiratul ihram untuk salat tertentu kalau tidak masuk waktunya. Karena salat itu ini sudah seringkali disampaikan oleh ulama kita. Salat fardu jelas ada waktu awal, ada pertengahan dan ada akhir. Jadi oleh Nabi itu membagi. Jadi pada awal waktu itu ridwanullah. Jadi kalau waktu ini misalnya waktu maghrib ini dibagi 3, 1 jam dibagi 3, maka bisa dikatakan 20 menit pertama itu masuk kategori awal waktu, dan disitulah namanya ridwanullahi. Semua waktu salat begitu. Yang kedua ada namanya rahmatullahi, pertengahan waktu. Jadi ibarat seperti tadi saya sampaikan, kalau waktu itu hanya 1 jam, 1 jam itu 60 menit, maka 20 menit pertengahan itu namanya waktu rahmatullah. Ada yang terakhir namanya maghfiratullah, dan penepung Allah Ta'ala. Masuk semua di waktunya, cuma ada di ujung.
ada di ujung, ada di awal. Yang paling bagus itu adalah awal waktu. Nah, itulah yang kemudian yang senantiasa kita laksanakan sholat berjamaah itu di awal waktu, di awal waktu. Jadi ini pelaksanaan sholat berjamaah ini tidak sama kalau ada kegiatan-kegiatan namanya pertemuan, upacara atau apa. Tidak. Kalau ini yang namanya sholat 5 waktu, pokoknya ya narapi waktuna bangi. Tidak boleh terlalu lama menunggu. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau memang sudah masuk waktunya terkait dengan waktu yang ada kaitannya dengan salat yang ada kaitannya dengan waktu, maka itu baru boleh kita lakukan. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terkait dengan salat wajib pasti ada waktu. Nah, bagaimana dengan terkait dengan salat sunat? Ini salat sunat ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan sebab, ada juga yang tidak terkait dengan waktu dan sebab. Ya, ada yang tidak terkait dengan waktu dan sebab. Apa itu yang terkait dengan waktu? Adalah semua salat sunat yang nanti boleh kita lakukan kalau dia masuk waktu-waktu tertentu. Contoh, salat duha itu kan ada waktunya, Pak. Bisa kita mengatakan bahwa kalau guru biasa mengatakan itu salat isyraq itu bisa dikatakan masuk awal mula waktu duha. Nah, taruhlah kita mengatakan jam 7 sampai jam 11 itu waktu duha. Jadi kalau ada orang mau salat duha nalik bak melohoro, tiamin itu salat duha arinna. Tiamin salat duha. Jadi ada waktu yang berkaitan dengan waktu. Salat tahajud itu salat tahajud sudah salat isya. Sanggena sebelum subuh. Jadi kalau ada orang salat tahajud nabila nampak tangan lo nalloa itu salat tahajud. Dan itu oleh ulama menyepakati, pendapat ulama secara umum, bahwa salat tahajud dilakukan setelah tidur. Berapa rakaatnya? Tena sanggana. Pokoknya sampai nak kambang biti sita. Pernah sanggenta sahur ambenting. Sampai sunnah. Boleh. Kalau salat duha bisa, ada ulama mengatakan 8, ada mengatakan sampai 12 rakaat. Tapi tahajud dalam beberapa buku dia menyebutkan la hadda li aktsarihi, tidak ada batas berapa banyaknya, berapa mamputa. Jadi bicara kemampuan ki. Kalau 2 rakaat, paling 2 rakaat, paling kalau bisa ki 30, 40, 50, tergantung kita sampai di mana kemampuan tak. Tentu tergantung kondisi fisik. Kondisi fisik. Dan atau nak kuliah ni pasal dulu kalian. Iya, ni pasal kalian nampak garing ki, mempo mama ki. Iya. Kita mau selesaikan dulu, percepat. Saya ulangi satu lagi. Ada salat yang berkaitan dengan sebab. Seperti ini salat yang berkaitan dengan sebab ini, seperti kita mau pergi musafir. Itu tidak terkait dengan waktu. Selama kita mau melaksanakan perjalanan, boleh namanya salat sunat safar. Usalli, bagi mereka yang mau menggunakan usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi boleh. Ini tidak ada mana boleh leba asar. Kalau ada sebabnya. Nah, sama seperti melaksanakan salat jenazah setelah salat asar. Ada orang melaksanakan salat jenazah itu di tanah suci Mekah, tidak ada waktu salat yang tidak ada jenazah disalati. Biar sudah isya. Kalau kita di sini rata-rata jarang kita melaksanakan salat jenazah itu di malam hari. Setelah salat maghrib, setelah salat subuh jarang. Yang ada itu setelah salat zuhur, asar, atau sebelum waktu zuhur itu biasa salat jenazah. Itu di sana suci Makkah tidak ada waktu, semua waktu. Beberapa kali saya melaksanakan umrah,
Tidak pernah barangkali tidak ada waktu salat itu yang tidak ada orang disolati, selalu ada. Nah, berikut yang tidak terkait dengan waktu ada namanya salat sunat mutlak. Ini salat sunat mutlak ini tidak mengatakan mau safar, mau terkait dengan waktu duha, tidak menyebutkan sebab dan tidak menyebutkan waktu. Jadi kita hanya mengatakan usalli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala. Tidak ada waktunya Nabi bilang. Tidak ada sebabnya. Bilang safarkah atau dia mau kemana atau dia tidak ada. Jadi usalli sunnata rak'ataini lillahi ta'ala Allah. Dia hanya ingin melaksanakan salat saja. Ya. Kemudian berikutnya, ya, mendekati akhir terjadi sewaktu menghadap ke kiblat. Jadi kalau mau kita takbiratul ihram, tabi menghadap ke kiblat dulu. Jangan kita masih menghadap ke belakang, kita nampak takbir Allah, tidak bisa. Harus menghadap ke kiblat. Berikut, tidak merubah satu huruf. Jadi itu huruf ka, kalau ak tidak boleh aku. Allah dulu. Allah pakaikan ain, tidak boleh berubah huruf. Yang terakhir adalah mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kilombai imam ka mengucapkan takbir. Lebat pi imam takbir, nampak kiminawanto takbir. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, sekedar mengulang dari apa yang pernah disampaikan oleh ulama kita, lebih memperjelas terkait dengan bagaimana syarat-syarat takbiratul ihram itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi pembicara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.